Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Meva dengan NIM 22010200017, program studi akuntansi Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Ronald Aprianto dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban dari kasus akuntansi mengenai evaluasi keputusan berbasis data di PT Sumber Maju, yang nanti studi kasusnya akan saya tampilkan di sebelah kiri saya. Adapun pertanyaan yang pada bagian A, analisis keputusan berbasis data. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving? Jawabannya itu adalah sebelum perusahaan memutuskan untuk mengurangi pembelian barang slow moving sebesar 40%, ada beberapa data penting yang seharusnya dianalisis. Data tersebut meliputi data penjualan historis per produk, umur persediaan, biaya penyimpangan, lead time dari pemasok, margin kontribusi tiap SKU, perputaran persediaan, serta hasil forecasting permintaan. Dengan menganalisis data-data tersebut, perusahaan bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Soal yang kedua, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Berikan alasannya. Jawabannya adalah iya. Alasannya karena keputusan dilakukan berdasarkan temuan data historis. Namun demikian, implementasinya masih belum sempurna karena terjadi kesalahan peramalan yang menyebabkan stock out pada beberapa produk fast moving. Selanjutnya pada bagian B, yaitu evaluasi hasil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerja. Jawabannya yaitu setelah 6 bulan berjalan, secara keseluruhan keputusan perusahaan dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari 3 indikator utama. Yang pertama yaitu biaya persediaan turun 12%, perputaran persediaan meningkat dari 5 kali menjadi 6,5 kali, dan yang ketiga profit bersih naik 8%. Namun ada satu masalah penting, yaitu terjadinya kehabisan stok pada 3 produk fast moving. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan efektif secara finansial, perusahaan masih kurang optimal dalam aspek pelayanan pelanggan. Selanjutnya soal yang nomor 4, apa resiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif memiliki sejumlah resiko. Resikonya antara lain yaitu kehilangan penjualan, menurunnya kepuasan pelanggan, dan potensi pelanggan beralih ke kompetitor. Inilah yang terjadi ketika stok fast moving tidak tersedia saat dibutuhkan. Kemudian pada bagian C, tentang akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Untuk menghitung penghematan biaya persediaan, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, seperti active based costing, perbandingan biaya sebelum dan sesudah kebijakan, analisis EOQ, dan perhitungan carrying cost. Metode-metode ini membantu perusahaan mengetahui efisiensi secara lebih akurat. Dan pertanyaan nomor 6, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan? Meningkatnya rasio perputaran persediaan menunjukkan bahwa pengendalian persediaan menjadi lebih efektif. Artinya barang lebih cepat terjual dan stok slow moving berhasil dikurangi. Dan bagian yang terakhir yaitu strategi perbaikan. Ada pertanyaannya yaitu apa rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok produk fast moving? Untuk menghindari kehabisan stok pada produk fast moving, perusahaan perlu memperbaiki akurasi
forecasting, menetapkan safety stock, memperbaiki koordinasi dengan pemasok, menerapkan klasifikasi ABC, serta melakukan monitoring harian pada produk-produk yang paling cepat terjual. Dan pertanyaannya terakhir, jika Anda adalah manajer akuntansi, data tambahan apa yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi keputusan yang lebih akurat? Jika saya sebagai manajer, data tambahan yang saya butuhkan untuk evaluasi keputusan meliputi rincian biaya penyimpanan, margin kontribusi, data pembelian, dan lead time pemasok. Hasil perbandingan forecast dan realisasi, umur persediaan, biaya operasional gudang, serta data keluhan pelanggan. Oke, baiklah itu tadi video dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.